sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita dalam kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Mari tegakkan Bhinneka Tunggal Ika, sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen dan penuh kesadaran. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Hadir bersama kita. Kemudian Pak Iskandar Zulkarnain, anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia, sudah bergabung dengan kita juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung. Kemudian Bapak Haji Khoirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak Andi Subiakto, Presidium Nasional, Pimpinan Nasional PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia, kemudian para panitia, para peserta diskusi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih, syukron wa dumtum, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas soal teka-teki haji. Kenapa haji tahun ini tidak jadi berangkat, kemudian isu yang berkembang karena persiapan yang tidak cukup waktu, kemudian macam-macam, akhirnya lari juga ke bagaimana pengelolaan dana haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membuka acara ini dengan pembukaan dulu dari PIMNAS, Pimpinan Nasional, Presidium PPI,
kepada Pak Andi Subiakto. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak Andi untuk membuka acaranya, Pak Andi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi an'awana wa hadali hadza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, terutama para narasumber dari Badan Pengelola Dana Haji, yang kedua narasumber yang berasal dari seharusnya Pak Anggito ya, Pak Anggito Abimanyu. Ada Ibu Dia Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang selalu aspiratif, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, selalu memperjuangkan kepentingan umat. Kami selalu mengikuti upaya-upaya beliau dalam kesungguhan yang tiada banding untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, kepentingan negara. Semoga beliau selalu dikaruniai kesehatan dan kebaikan serta kebahagiaan selalu. Amin. Assalamualaikum. Bapak Haji Khorizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Khorizi dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI. Kami ucapkan terima kasih pada beliau atas waktunya, ilmunya, semoga manfaat. Sekali lagi kepada Bapak Anggito Abimanyu atau yang mewakili Bapak dari Iskandar, Pak Andi. Pak Iskandar, Pak Andi. Yang mewakili Pak Iskandar. Dari Badan Pengelola Keuangan Haji, kami sampaikan terima kasih atas waktu dan ilmunya. Dua hal yang menjadi catatan penting mengapa kita harus menyampaikan ini, dan nanti saya harap hasil recording ini nanti jadi disebarkan, dan di samping diskusi kita ini dihadiri oleh kawan-kawan yang menyebar di seluruh Indonesia, juga akan menjadi bahan dan dokumentasi yang akan kita sebarkan menjadi penerangan publik. Penting untuk kita ketahui bahwa dana pengelolaan haji ini sudah diatur melalui mekanisme undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Kepala Badan PKH untuk melakukan pengelolaan secara benar. Kami meyakini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku yang disepakati, baik melalui konsensus, melalui aturan yang lain. Yang kedua pentingnya adalah masyarakat meskipun demikian, dalam dunia digital yang kita nggak bisa kontrol dan tentu saja menjadi bagian dari kebebasan yang dimiliki oleh rakyat untuk selalu menyuarakan, baik mereka yang paham, yang setengah paham, maupun yang mengerti, lalu bermain-main di wilayah ini. Semuanya harus dikasih penjelasan yang sama, dengan dasar-dasar argumentasi yang kuat, agar tidak ada lagi pertanyaan, tidak lagi penggorengan. Mereka yang berangkat haji juga merasa tenang, mereka yang belum berangkat haji juga merasa tenang, bahwa apa yang sudah dilakukan tidak berisiko apapun kepada dia. Kami meyakini bahwa apa yang dilakukan para calon jamaah haji ada dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Ini rukun Islam yang terakhir yang harus dijalani, dan itu merupakan cita-cita semua umat Islam. Tentu saja banyak karena pengetahuannya, karena informasinya, karena situasinya, banyak pertanyaan yang muncul. Dan kebingungan-kebingungan mereka kemudian ditangkap oleh sebagian orang untuk bermanuver dengan motif yang macam-macam. Kita nggak ingin masuk terlibat dalam perdebatan yang tidak bermutu di media maupun di tempat-tempat lain, yang orang karena pandai ngomong, pandai bicara, lalu kemudian menyampaikan untuk malah membingungkan umat. Kami ingin kejelasan dan ingin kami sampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar. Nah, di forum inilah kita mencari tahu tentang hal itu, dan alhamdulillah para narasumbernya ini mereka orang yang berkompeten. Kita berharap apa yang nanti kita diskusikan menjadi bahan yang cukup bagi kita semua, bukan hanya untuk menjelaskan kepada publik, tapi memperkuat kita sendiri bahwa pemerintah bersungguh-sungguh. Pemerintah tidak main-main dalam urusan ini, dan dalam Islam memang kewajiban ini adalah kewajiban yang sudah final, namun juga punya syarat, yaitu kemampuan. Tetapi ini juga harus difasilitasi oleh suatu sistem perintah, ulil amri, dengan harapan pengelolaannya menjadi yang terbaik. Nah, sifat pelayanan yang dilakukan oleh negara kepada umat Islam yang mau berhaji adalah bentuk keterlibatan, kehadiran negara di dalam proses mempermudah urusan rakyatnya, umatnya, warga umat-umat Islam, untuk menjalankan kewajibannya yang kelima. Beserta harapan kami bahwa apa yang kita lakukan mempunyai manfaat bagi siapapun yang mau mencari kebenaran, yang mau mencari kebaikan. Tidak mudah, tapi harus kita lakukan, karena itu juga menjadi kewajiban agama. Tidak percaya begitu saja. Nah, dalam rangka inilah kita ada proses tabayun, ada proses klarifikasi, ada proses evaluasi. Bahwa tidak sempurna ya, tetapi bukanlah kemudian itu menjadi alasan kita untuk menjauh dari kondisi yang sudah ada. Sejauh ini pengelolaan haji umroh sampai sejauh ini Indonesia masih yang baik, masih yang menurut kami masih yang terbaik, memudahkan, melancarkan. Bahwa ada hambatan itu menjadi urusan pihak aparatur kalau ada penyalahgunaan atau ada pelanggaran undang-undang. Para sahabat PPI sekalian dan para narasumber yang terhormat, semoga acara ini menjadi acara yang bermanfaat, menjadi acara yang mencerahkan, menjadi acara diskusi yang membebaskan pikiran kita dari cengkeraman kebodohan, ketidaktahuan, dan kelemahan dalam berpikir maupun mencari informasi yang benar. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, kepada para hadirin, dan terutama kepada moderator. Dengan ucapan bismillah, kita buka diskusi ini. Dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Subiakto yang sudah membuka dan memberikan sambutan pada acara diskusi ini. Nah, kita akan menginjak pada acara berikutnya, yaitu presentasi atau penjelasan dari para narasumber. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang membidangi Kementerian Agama, salah satunya untuk urusan haji dan umroh. Nah, kita masih menunggu Pak Khoirizi
PLT Dirjen Kementerian Agama, Dirjen Haji, Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Beliau sudah dikontak tapi belum bisa diangkat. Nah, kemudian ada pemberitahuan berikutnya, Pak Anggito Abimanyu ternyata karena satu dan lain hal kemarin tidak bisa menghadiri forum ini dan diganti atau didisposisikan kepada Pak Iskandar. Pak Iskandar ini juga anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Gitu. Jadi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan menambah pengetahuan dan ilmu kita masing-masing. Nah, kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba memantik diskusi dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kita tahu Ibu Diah bahwa pada tanggal 23 Mei pemerintah Arab Saudi, KSA Kerajaan Saudi Arabia sudah mengumumkan bahwa kuota untuk ibadah haji tahun ini adalah 60.000 jamaah, di mana 15.000-nya merupakan jamaah dari Arab Saudi sendiri, dan artinya di luar Arab Saudi ada jatah 45.000 lagi sisanya, 45.000 jamaah yang bisa berangkat, yang bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kita nggak tahu, publik juga saya kira belum dikasih tahu apakah memang Indonesia ini tidak dapat kuota atau Indonesia ini Kementerian Agama tidak memiliki contingency plan atau rencana cadangan ketika situasi force major seperti sekarang terjadi. Contohnya ketidaksiapan ini kita bisa lihat dari tidak ada vaksin yang diprioritaskan untuk calon jamaah haji. Tidak ada. Nah, itu kan kalau misalkan Indonesia dapat kuota, misalkan 5.000 orang misalkan, saya yakin akan pontang-panting penyelenggaraannya karena vaksinnya itu tidak jadi prioritas untuk para calon jamaah haji. Nah, kita ingin tahu dari penjelasan Ibu Diah sebagai Wakil Ketua DPR RI, bagaimana sebetulnya mekanisme pengawasan pelaksanaan ibadah haji ini, di mana dalam hal ini DPR juga memiliki fungsi mengawasi eksekutif. Dalam hal ini Kementerian Agama, khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Sehingga sudah 2 tahun ini haji gagal diberangkatkan dari Indonesia. Nah, mungkin Ibu Diah bisa memberikan penjelasan mengenai bagaimana pengawasannya, kok bisa nggak 2 tahun nggak berangkat dan seterusnya. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dijelaskan. Iya, ini ada pertanyaannya, ini kan judul diskusinya teka-teki pengelolaan dana haji ya Mas ya. Iya, Bu. Sebetulnya itu juga lagi saya ini sama teman-teman BPKH memang sedang mendalami ya bagaimana sih sebetulnya di tengah keterbatasan regulasi, di tengah dinamika investasi gitu kan. Dana haji memang mendapat tantangan luar biasa ya, pengelolaan dana haji mendapatkan tantangan luar biasa di negara kita. Jadi BPKH sendiri ini mungkin kepengurusan pertama yang baru dibentuk mengikuti dibentuknya undang-undang mengenai pengelolaan dana haji. Nah, yang menarik, ini kan ada 2 hal. Pertama, haji gagal berangkat. Kedua, bagaimana pengelolaan dana haji, walaupun ini kalau bicara masing-masing subjeknya sebetulnya satu tema yang besar gitu ya. Haji tidak jadi berangkat, kalau tahun lalu jelas, jadi kalau terminologinya itu pemerintah gagal memberangkatkan 2 tahun, itu menurut saya kurang pas, karena waktu tahun pertama, pemerintah sudah siap. Saya kebetulan juga masuk dalam panja haji juga bersama Pak Horiji juga ada di situ. Waktu itu Dirjen Hajinya Pak Nizar kalau nggak salah ya. Sudah menyiapkan semuanya. Dan memang ternyata Arab Saudi tidak membuka haji gitu ya. Tidak membuka penyelenggaraan haji dari negara lain. Sehingga kita tidak jadi berangkat. Saya pikir alasan tahun pertama itu clear. Nah alasan tahun kedua kondisi
realitasnya kita hari ini juga membuka panja haji bersama dengan panja haji pemerintah. Semua menyangkut persiapan haji, ibaratnya dari hulu ke hilirnya sudah disiapkan. Bahkan kemungkinan kalau harus berangkat dadakan tidak ada penambahan biaya. Yang kita harapkan ada, karena ada juga tiap jamaah itu mempunyai rekening virtual, dan itu bisa digunakan sehingga tidak perlu ada penambahan biaya haji. Dan juga dimitigasi juga oleh Kementerian Agama, karena mereka juga punya tim ya di Saudi Arabia yang mengecek gitu ya kemungkinan akomodasi. Bahkan kita sudah bicara dengan Garuda juga gitu ya, kemungkinan harga yang mungkin bisa more or less itu bisa lebih rasional gitu dalam penyelenggaraan haji kali ini gitu, dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil tentunya mengikuti adanya penambahan komponen biaya haji termasuk biaya kesehatan karena haji di tengah pandemi. Tapi setelah bicara secara detail dengan pemerintah, dengan panja pemerintah bahkan untuk biaya kesehatan itu ditanggung seluruhnya oleh APBN. Jadi tidak dibebankan kepada direct cost yang harus ditanggung jemaah. Nah, tapi memang waktu itu panja haji pemerintah mempunyai perencanaan ya. Waktu itu kita tunggu kuota tuh mulai sebelum puasa. Karena pembatalan haji tahun lalu kalau nggak salah 19 Syawal ya. Dan itu terus sampai kemudian waktunya makin mepet, kuota sampai hari ini mungkin belum diumumkan juga gitu. Negara di luar Arab Saudi itu memperoleh kuota. Jadi posisinya hari ini sebetulnya kita sedang mendiskusikan gitu ya, di luar dana haji, ini penyelenggaraan haji ya, mendiskusikan kenapa pemerintah membatalkan haji, sementara ketika Menteri Agama memaparkan alasan yang dikemukakan oleh pemerintah itu menyangkut keselamatan jemaah ya, karena memang COVID yang kita pikir tahun ini itu sudah mereda, ternyata trennya ada baru lagi gitu ya, ada tren baru lagi, ada varian baru dari COVID, dan ini memang di luar perkiraan kita tahun lalu. Kalau perkiraan kita tahun lalu itu vaksin sudah menyebar dan dunia mendapatkan akses vaksin yang cukup merata sehingga asumsinya penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik. Nah, tapi ternyata persoalan haji ini di pemerintah Arab Saudi itu ada 2 kementerian yang mendiskusikan ini ya. Mungkin saya nggak tahu hasil keputusannya apakah diberikan kuota untuk negara lain atau tidak pada tahun ini, karena sampai saat ini belum ada negara manapun yang memperoleh kuota haji ya de facto-nya gitu kan. Dan ini mungkin sudah waktunya sudah mepet sekali ya ke bulan haji. Nah, jadi di luar kementerian, 2 kementerian yang membahas ini dengan cermat di Saudi itu Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan gitu. Jadi tentunya unsur kesehatan juga sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Saudi dalam mengambil keputusan membuka haji atau tidak bagi jemaah luar negeri. Nah, sebetulnya ini yang masih sampai detik ini kita juga belum mendengarkan pemerintah Saudi memberikan kuota kepada negara lainnya. Nah, tapi di satu sisi pemerintah mengambil keputusan mempertimbangkan dinamika dari penyebaran COVID baru gitu ya, mungkin di berbagai negara, karena misalnya kayak India, Pakistan, Afghanistan gitu ya, itu kan dia bisa melalui jalur darat ke Arab ya, dan juga Iran trennya masih tinggi, Turki trennya masih tinggi. Saya membaca tren COVID yang masih tinggi di seputar negara Arab itu juga menjadi salah satu pertimbangan, karena haji tahun ini oleh pemerintah Arab Saudi juga yang menjadi concern
bagi pemerintah Arab juga adalah unsur kesehatan gitu. Nah, sementara waktu itu saya juga meminta untuk Kementerian Kesehatan kita mengecek kesiapan rumah sakit di Arab Saudi. Apakah kalau misalnya jemaah kita ada yang terkena COVID gitu ya, harus ditampung di mana, karena fasilitas kesehatan kita tidak didesain untuk mengatasi pandemi gitu. Nah, tapi di luar catatan-catatan itu kita juga mungkin perlu juga kalau lalu kemudian isu berikutnya adalah bagaimana dengan kuota haji yang makin antriannya makin panjang. Nah, sementara karena ini kebijakannya tidak hanya Indonesia ya, tapi kebijakan juga yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, Arab Saudi punya rencana akan meningkatkan kapasitas penerimaan jemaah haji di tahun 2030. Nah, tapi kita juga berharap peningkatan kapasitas di Masjidil Haram misalnya itu diikuti dengan kesiapannya di Arafah, Mina, Musdalifah gitu ya, karena kuotanya itu tidak hanya ditampung di Masjidil Haram, tapi misalnya di Mina gitu kan, itu memang harus disiapkan juga gitu, harus terintegrasi gitu pengembangan kapasitas haji dengan wilayah-wilayah yang memang jadi tempat untuk para jemaah menjalankan ibadah hajinya ya secara wajib. Nah, inilah yang narasi ya, sebetulnya diskusi yang karena pandemi COVID ini masih mengemuka gitu. Tentu tidak hanya di Indonesia, tapi saya yakin juga di Saudi Arabia atau negara-negara yang biasa mengirimkan haji dalam jumlah besar. Nah, itu juga pasti ada ekstra persiapan gitu ya, baik sekarang ataupun ke depan. Nah, kembali kepada dana haji, dan dana haji, saya senang sekali sebetulnya kalau dana haji ini dikritisi gitu ya, karena memang perlu dikritisi gitu. Perlu diketahui, perlu dibuka, dan ketika masyarakat concern gitu dengan keingintahuannya mengenai bagaimana sih pengelolaan dana haji, itu menurut saya satu bentuk pengawasan yang sangat baik gitu. Dan BPKH sendiri memang sudah, kalau kita perhatikan di websitenya itu sudah memaparkan skema, memaparkan kegiatan, memaparkan penggunaan dana haji yang sampai hari ini sebagian besar masih ditempatkan di dalam investasi yang dinilai paling aman di dalam sukuk atau obligasi negara. Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan sendiri bagi pengelolaan dana haji karena daftar antriannya yang panjang, nilai uangnya juga akibat inflasi kan tambah lama juga punya tantangan penambahan nilai dari dana kelola ini harus lebih besar daripada inflasi yang berjalan gitu. Dan tentu ini apakah bisa gitu ya, artinya bertahan antara range atau perbedaan antara peningkatan nilai manfaat atau hasil dari pengelolaan dana haji ini gitu. Karena lalu juga yang kedua, subsidi yang kita nilai masih juga cukup tinggi bagi jemaah haji yang berangkat dari dana hasil nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Karena sejauh ini 50% gitu subsidi yang diberikan dari pengelolaan dana haji. Nah, ini kita takut itu akan, jangan sampai poinnya dari DPR sudah diingatkan poin tentang efisiensi penyelenggaraan haji dan rasionalisasi biaya haji itu harus segera berjalan gitu, karena kita juga nggak mau biaya haji yang dikeluarkan oleh BPKH dari nilai manfaat itu menggerus nilai pokok dari dana hajinya. Nah, ini menurut saya satu hal yang kita support gitu ya bagi masyarakat untuk meminta dana haji itu dijelaskan gitu. Oke Ibu. Ini sudah spesifik pembahasannya tadi dari Ibu Diah bahwa ini dana haji ini memang perlu dikritisi. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Ibu, mohon izin karena kita keterbatasan waktu, jadi kita masing-masing 10 menit, Bu, masing-masing narasumber. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi biar lebih dalamnya. Nah,
Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Khoirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sudah hadir tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita membahas soal dana haji itu diapakan sebetulnya oleh Pak Iskandar dari BPKH, kita perlu dengar dulu penjelasan dari Pak Khoirizi selaku PLT Dirjen PHU Kementerian Agama RI. Kenapa haji tahun ini dan tahun lalu tidak jadi berangkat? Apakah ada rencana atau plan B sebetulnya? Misalkan vaksin lebih dulu untuk calon jamaah haji. Apakah kita memang tidak dapat kuota atau kesiapan kita yang nggak cukup waktunya dan seterusnya. Nah, Assalamualaikum Pak Khoirizi. Assalamualaikum Pak Khoirizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Saidudin. Apa kabar? Iya. Sehat ya? Sehat-sehat Pak. Assalamualaikum Mbak Bu Bunda dia. Waalaikumsalam Pak Rizi. Udah lama nih nggak ketemu. Ya Pak Khoirizi mungkin bisa langsung dijelaskan Pak. Ada 10 menit. Halo. Alhamdulillah. Sinyalnya apa ya ini Pak Khoirizi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Saya mau Iya Pak. Pak Khoirizi masih dengan kami? Masih dengan kita? ya. Pertama izin kalau bisa pakai website atau pakai headset. Itu apa? Sebentar ya. Saya ganti HP. Untuk meringankan di close aja videonya Pak, stop videonya biar suaranya aja tuh. Halo. Pakai headset aja Pak. Halo. Halo. Apanya? Oke Pak, masuk Pak. Baik, terima kasih. Saya ganti Ya, Pak. dulu sebentar ya, sebentar saya ganti sebentar. Ya Pak. Ya. Halo. Masuk Pak, masuk. Silakan Baik, Pak Khoirizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Dia, Pak siapa dari BPK siapa ya? Pak Iskandar, Pak. Pak. Pak Iskandar Zulkarnain. Tentu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Dia dari tentu sudah cukup gamblang dan cukup jelas. Tetapi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Itu suaranya hilang lagi. Suaranya Bapak. Kemut, suaranya kemut. Pak, kepencet itu mute-nya, Ya, Pak. keputusan yang tidak menyenangkan, keputusan yang tidak mengenakan. Apa dasarnya? Tentu dasarnya adalah konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara wajib melindungi warga negaranya, baik terhadap jiwa maupun bendahnya, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu Undang-Undang Dasar kita 1945. Nah, undang-undang itu diturunkan di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 2019.
di mana tujuan penyelenggaraan haji itu ada 3. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ketika kita bicara masalah pembinaan, alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan, sudah kita siapkan, manasik kita sudah kita lakukan, buku manasik paketnya sudah kita bagikan, bahkan kita sudah menyiapkan atas arahan dan anjuran evaluasi dari dari Komisi 8 DPR RI, salah satunya Bu Dia, bahwa kita harus menyiapkan antisipasi. Nah, kita menyiapkan buku manasik dalam bentuk dalam masa pandemik. Itu sudah kita lakukan. Kedua, pelayanan. Alhamdulillah, asrama haji kita ready. Dokumen kita sudah siap, tinggal kita pisah saja. Yang melunasi tidak kurang dari 160.000 yang sudah melunasi. Kemudian segala sesuatu yang lainnya insya Allah kita sudah lakukan. Nah, begitu kita bicara tentang perlindungan, tentu kita tidak bisa menjangkau ini. Kenapa saya katakan tidak bisa menjangkau ini? Ketika hari ini kondisi pandemik yang melanda seluruh dunia, ini menjadi persoalan kita semua. Setiap negara yang mau melakukan pengumpulan massa tentu akan berhitung dengan sangat teliti, dengan hati-hati. Kenapa? Karena pandemik tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan berhenti atau terus akan menularkan virus-virusnya. Nah, dari sisi itulah pemerintah melihat bahwa dalam kondisi pandemik hari ini, sepertinya mustahil kita bisa melakukan pengumpulan massa dalam kondisi yang sangat mengancam ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah dalam rangka melindungi, menyelamatkan, dan menjaga kesehatan jemaah. Pemerintah mengambil kesimpulan untuk tidak memberangkatkan tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dikatakan Bu Diah tadi, bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, pemerintah Arab Saudi belum punya kepastian. Pemerintah Arab Saudi belum memberikan pemberitahuan secara resmi. Apakah mereka melibatkan negara muslim dunia dalam penyelenggaraan haji tahun ini, atau hanya sebatas negara mereka saja, seperti tahun lalu. Nah, sementara waktu kita semakin sempit, waktu kita semakin mepet. Kalaulah kita umpamanya diberitahu tanggal 28 kemarin atau tanggal 30 Mei kemarin dengan asumsi 5%, kita masih mampu, kita masih punya waktu 45 hari. Tapi hari ini kan sudah tanggal berapa, tapi belum juga, padahal waktu kita tinggal 30 hari lagi. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah demi menjaga keselamatan warga negara, wabil khususnya jemaah haji Indonesia. Tidak ada kata lain, keselamatan harus kita kedepankan. Kalaulah biasanya kita mengedepankan ibadah, istiqoahnya ibadahnya, tapi hari ini kita mengedepankan istiqoah keselamatan. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kita, tidak ada pertimbangan lain. Kalaulah kami mempertimbangkan dengan melihat sisi politik, betapa menggiurkannya kita bisa memberangkatkan 221.000 jemaah. Kalaulah kita melihat dari sisi ekonomi, setiap satu musim haji itu berputar 15 triliun uang yang bisa berputar di situ. Nah, maka itu kita tidak melihat dari semua sisi, tetapi yang kita lihat ada sisi keselamatan. Dalam hal ini melindungi warga negara, wabil khusus jemaah haji Indonesia. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Khoirizi. Berikutnya, pertanyaan publik yang sering kita dengar di mana-mana ketika haji tidak jadi diberangkatkan tahun ini, bagaimana dengan keamanan biayanya atau keamanan uangnya yang sudah jamaah simpan? Bermacam-macam tuduhan atau prasangka bahwa ini dipakai buat infrastruktur, ini dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang ambisius, dan seterusnya. Nah, sebetulnya bagaimana sih pengelolaan ibadah haji ini? Nah, kita akan coba mendengarkan penjelasan dari Bapak Iskandar Zulkarnain selaku Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Pak Iskandar dijelaskan. Baik. Waktu dan tempat, Pak, silakan. Makasih Pak Sadudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
yang sama-sama kita muliakan Ibu Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati Pak Andi Subiakto selaku Ketua Presidium PPI, kemudian para sahabat PPI yang hadir dalam majelis Zoom sore hari ini diskusi, kemudian tentunya Pak Sadudin selaku moderator. Hadir juga di sini nih forum komunikasi alumni petugas haji nih Pak Afan Rangkuti. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, ada Bang Afan ya? Mari Bang Afan. Siap. Dan yang saya hormati pula Pak Khoiriji selaku Salam. PLT Dirjen PHU. Assalamualaikum Pak Khoiriji. Sehat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih saya diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan di majelis ini kaitannya dengan keuangan haji yang beberapa minggu ini luar biasa nih kemkap kebitanya. Judulnya di diskusi ini juga luar biasa. Pak Sadudin memberi judul apa Pak Sadudin? Teka-teki ya. Teka-teki silang mungkin. Biar menarik aja Pak. Biar menarik. Siap. Ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, Badan Pengelola Keuangan Haji ini sebenarnya undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji itu sudah lahir tahun 2014. Jadi tahun 2014 keluarlah undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi terkait dengan badannya, badan pengelolanya itu baru keluar tahun 2017 sesuai dengan Kepres 110. Jadi memang agak cukup lama antara dibentuknya undang-undang dan juga badannya terbentuk. Jadi badan terbentuk baru 2017 berdasarkan Kepres 110. Nah, setelah adanya Undang-Undang 34 itu tentunya secara otomatis pengelolaan keuangan haji terpisah dengan penyelenggaraan haji. Yang dulu antara penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan hajinya di Kementerian Agama. Sehingga setelah adanya pasca Undang-Undang 34 itu terpisah. Di sana ada pengelolaan keuangan haji, kemudian ada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Kementerian Agama. Kemudian setelah tahun 2017 itu dana yang diserahkan ke BPKH itu kurang lebih 99 triliun waktu itu. 99 triliun, kemudian tahun 2018 kalau nggak salah awal, karena 2017 itu baru terbentuk badannya sesuai dengan Kepres 110. Kalau nggak salah bulan Januari, kalau nggak salah Februari itu dananya diserahkan ke BPKH kurang lebih 99 triliun. Kalau kita lihat sekarang pertumbuhannya cukup signifikan, jadi 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup signifikan. Sejak diserahkan itu kurang lebih di angka 99 triliun, kemudian di akhir 2018 itu sekitar 112 triliun, kemudian di 2019 124 triliun, kemudian di 2020 itu 144 triliun. Nah, akhir Maret kemarin sudah mencapai hampir 150 triliun. Sesuai dengan amanat undang-undang, tujuan pengelolaan keuangan haji yaitu pertama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kita tahu kualitas penyelenggaraan setiap tahun selalu meningkat. Kata bahasa Jawanya jerbasuki mawobio. Jadi dengan demikian juga dibutuhkan nilai manfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Itu artinya dari tujuan pertama pengelolaan keuangan haji adalah BPKH diminta untuk terus meningkatkan nilai manfaat tentunya. Kemudian tujuan pengelolaan keuangan haji yang kedua adalah rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian tujuan pengelolaan haji yang ketiga adalah kemaslahatan bagi umat. Sesuai dengan azasnya, azas pengelolaan keuangan haji ya, jadi pertama harus syariah. Jadi harus syariah sehingga pengembangan keuangan haji itu melalui penempatan di bank dan juga investasi juga harus menggunakan prinsip-prinsip syariah di sana.
Kalau kita lihat pengelolaan keuangan haji itu meliputi di sana ada penerimaan, kemudian pengeluaran dan juga kekayaan. Nah, di penerimaan itu sendiri di sana ada setoran jamaah haji, ada nilai manfaat, kemudian ada efisiensi penyelenggaraan, kemudian di pengeluaran itu ada diperuntukkan untuk penyelenggaraan ibadah haji, kemudian pembayaran virtual account, kemudian kaitannya dengan investasi dan penempatan, termasuk kekayaan di sana. Nah, kalau kita lihat di situ, sesuai dengan amanat undang-undang, karena tujuan daripada pengelolaan keuangan haji adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan, meningkatkan nilai manfaat, maka posisi pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi itu posisinya di 3 tahun pertama itu setinggi-tingginya 50%. Karena tujuannya apa 50%? Maksudnya 50% di perbankan, di penempatan. Kemudian setelah 3 tahun itu setinggi-tingginya 30%. Itu maknanya memang dana haji itu harus dikelola, dikembangkan untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal sehingga porsi di perbankan semakin diperkecil. Fungsinya adalah tadi untuk meningkatkan optimalisasi dana haji, meningkatkan nilai manfaat yang ada. Kalau kita lihat dari posisi tersebut, di perbankan sekarang mitra perbankan untuk penempatan itu kurang lebih 32, sekarang 30 karena ada 3 bank yang merger, jadi 30 bank syariah di sana. Di sana tujuan mitra kerja kita, bank syariah tersebut tujuannya adalah untuk mengelola penempatannya melalui produk giro tabungan deposito dan tentunya di sana untuk menghasilkan nilai manfaat perbankan tersebut di samping dia menerima setoran tersebut juga harus menghasilkan nilai manfaat. Namun kita ketahui kaitannya dengan nilai manfaat di perbankan tentunya relatif kecil dibandingkan dengan di investasi. Nah, saat ini posisi di perbankan itu kurang lebih nilainya adalah 50 triliun tersebar di 30 perbankan. Sedangkan sisanya di investasi. Nah, karena BPKH ini amanatnya adalah yang terkait dengan asasnya harus hati-hati, aman dan sebagainya. Tentunya karena ini dana umat tidak boleh sembarangan dan sebagainya, maka untuk saat ini di 3 tahun pertama ini memang mayoritas di SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Karena di situ kita tahu kalau di perbankan itu ada apa istilahnya rating gitu ya, artinya mana sih instrumen yang paling risikonya paling rendah dan paling aman ya di SBSN. Sambil kita menjajaki terkait dengan investasi lainnya tentunya. Nah, kalau kita lihat dana di perbankan itu kurang lebih saat ini 50 triliun tersebar di 30 bank. Nah, itu dana tersebut adalah dana liquid, artinya dana yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Sewaktu-waktu bisa dicairkan. Sehingga ketentuan undang-undang BPKH untuk mewajibkan menyediakan 2 kali biaya penyelenggaraan untuk dana likuiditas. Nah, ini sangat cukup karena saat ini tersedia kalau tadi Pak Khoriji menyampaikan biaya penyelenggaraan sekali penyelenggaraan untuk 200.000 jamaah itu kurang lebih 15 triliun. Berarti sekarang tersedia dana liquid untuk penyelenggaraan itu sudah hampir 3 kalinya lebih malah. Karena 50 triliun kalau 3 kali 45 triliun, 50 triliun itu sudah ready standby untuk terkait dengan penyelenggaraan karena amanat undang-undang mengatakan demikian. Jadi untuk menunjukkan atau memastikan jamaah setiap tahun bisa berangkat, BPKH harus diwajibkan menyediakan dana likuiditas. Sehingga yang terkait dengan itu, kalau misalkan berangkat sesuai dengan porsi 200.000 sekian, insya Allah tersedia di 30 bank. Karena di banknya sendiri masing-masing pada saat setiap tahun berjalan, di sana sudah disiapkan. Di bank A tahun ini yang berangkat kurang lebih 10.000, mereka sudah sediakan juga. Bahkan 3 bulan sebelum berangkat,
kami sudah koordinasi dengan Kemenak juga tentunya atas koordinasi dengan Komisi 8 sudah dihitung nih siapa setiap bank biayanya berapa, itu bank sudah siap dan itu rutin setiap tahun. Jadi kalau ada isu wah nanti banknya ditarik sekaligus 15 triliun, banknya kolaps ya tidak, karena mereka sudah rutin tahunan dan mereka menyediakan sebanyak yang mendaftar di bank tersebut yang berangkat. Tentunya sudah terdistribusi sedemikian rupa sehingga sudah secara treasury mereka sudah menyiapkan dengan baik. Nah, kita harapkan ke depan tadi memang disampaikan juga Bu Diah kaitannya dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Memang biayanya sekarang rata-rata 70 juta, sedangkan jamaah menyetor 35 juta rata-rata. Dan itu pun masih dikembalikan 1.500 real. Itu kurang lebih ya 5-6 juta, sehingga net jamaah membayar itu hanya 29 juta. 29 juta. Untuk perjalanan ibadah haji 40 hari, yang sekarang makannya sudah berapa Pak Khoriji? 50 kali ya makannya. Sudah 50 kali makan. Sehingga yang tadi disampaikan Bu Diah, mungkin ke depan kita mesti rasionalitas dan efisiensi mesti kita jaga, kita diskusikan. Apakah haji bisa 50 juta? Bisa, itu pilihan. Namun demikian kan tujuan daripada BPK sendiri yang pertama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Dan juga di Kementerian Agama juga selalu ada survei kualitasnya selalu meningkat. Jadi yang tadi Jerba Sukimowio tadi kualitasnya meningkat membutuhkan apa yang terkait dengan biaya juga meningkat. Nah, sehingga dengan demikian tentang rasionalitas ini menjadi suatu kata kunci tadi ya, rasionalitas. Apakah 35 juta per jamaah itu rasional gitu ya, rasional. Kalau kita lihat umroh peak season berapa nih kira-kira? 40 juta, 50 juta. Nah ini haji 40 hari peak season hanya 35 juta. Nah rasionalitas ini yang tentunya nanti ke depan izin Bu Diah akan kita diskusikan dengan tentunya dengan Kemenak juga bagaimana untuk memenuhi keistitoahan pergi haji ini, karena kalau kita lihat di beberapa negara mungkin kita di ASEAN mungkin paling murah ini, bukan berarti kita tidak baik. Kalau dari segi layanannya nanti mungkin bisa ditanyakan Pak Khoriji, meningkat terus layanannya. Jadi saya kira itu, jadi BPKH ke depan memiliki tangan-tangan yang cukup besar untuk bagaimana kita sebagai pelayan tamu Allah ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, menyediakan nilai manfaat yang seoptimal mungkin dari dana kelolaan. Nah, dari dana kelolaan itu juga BPKH diberi amanat satu lagi di samping tadi untuk mencari nilai manfaat untuk menutup kekurangan daripada biaya haji yang disetor dari jamaah dan biaya realnya. BPKH juga diberi mandat untuk membagi virtual account terhadap untuk jamaah haji tunggu. Jadi jamaah haji tunggu dikasih virtual account sekarang. Nilainya nilai tertentu yang ini tentunya ditetapkan oleh DPR. Jadi BPKH berkewajiban untuk tadi pertama menghasilkan, mendapatkan, mencari nilai manfaat yang optimal. Nah, nilai manfaat itu untuk 3 hal. Pertama yang terkait tadi untuk menutup kekurangan biaya haji realnya. Kemudian yang kedua untuk virtual account jamaah haji tunggu. Kemudian yang ketiga adalah untuk operasional BPKH. BPKH ini adalah lembaga publik, nirlaba. Jadi kami sebagai pengelola itu bukan seperti PT mendapatkan tantim, tidak. Ini lembaga publik nirlaba. Sehingga nilai manfaat yang dihasilkan dikembalikan semuanya ke jamaah. Tapi juga bahasa undang-undangnya harus dikelola secara korporatif. Ya, ini yang saya kira satu-satunya bentuk lembaga yang agak unik nih di Indonesia. Lembaga nirlaba, lembaga publik nirlaba, tapi dikelola secara korporatif. Nah, dalam sekarang tahun ini menginjak tahun keempat, kami memiliki tugas yang cukup berat, bagaimana merasionalkan. Dan juga dengan tren suku bunga yang selalu menurun ini, kita juga harus selalu meningkatkan nilai manfaat. Karena bagaimana juga biaya penyelenggaraan yang kurang lebih 15 triliun ini harus ditutup juga.
dari selisih dari setoran jamaah. Dan tentunya terhadap jamaah haji tunggu berupa virtual account. Jadi yang mendaftar haji mungkin bisa dicek ya virtual account-nya dapat berapa di va.bpkh.go.id. Di situ ada setoran awal berapa, kemudian virtual account tahun pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya berapa. Jadi saya kira itu Bapak sekalian sebagai pengungkit diskusi kita, apa itu BPKH dan tugasnya, dan mohon doanya mudah-mudahan kita dapat mengemban amanah dengan baik, dapat menghasilkan atau mengelola keuangan haji melalui pengembangan, melalui penempatan dan investasi dengan optimal, dan tentunya senantiasa mendapat ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar Zulkarnain dari BPKH. Penjelasannya tadi cukup gamblang bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah itu juga digunakan untuk investasi yang nantinya mendukung kepada penyelenggaraan ibadah haji. Oke, supaya kita bisa punya waktu diskusi lebih banyak, pada session ini kita akan buka 3 termin untuk penanya. Silahkan bisa di chat atau melambaikan tangan dan bicara. Silakan. Saya Pak Jun. Silakan, Pak Haji Arifin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hoirizi, Pak Iskandar, dan Bu Dia. Ada juga Bang Afan ya, Bang Afan Rangkuti. Kami pernah interaksi nih sama Bang Afan dulu nih. Siap Bang, siap. Saya akan fokus ke Pak Hoirizi dulu. Pertanyaan saya, karena ini isunya kan jadi makin liar nih Pak. Isunya makin liar, ditarik kemana-mana. Terakhir mungkin yang kena campurnya ya BPKH, tempatnya Pak Iskandar gitu. Tapi awal mula isu ini berembus kan dari soal pembatalan haji. Nah, saya tertarik dengan apa yang pernah disampaikan Pak Hoirizi di satu media, bahwa tentang rencana cadangan atau contingency plan. Di situ Pak Hoirizi bilang itu sudah dipertimbangkan dari awal, sudah ada plan A, plan B, dan seterusnya. Bahkan ilustrasinya waktu itu dibilang bahwa andai kan hanya 5%, atau 5% itu kan berarti sekitar 10.000 atau 11.000 jamaah Pak ya, itu pun membutuhkan waktu 45 hari untuk penyiapan segala macam. Nah, mengenai ini barangkali kalau saya sih meminta penjelasan lebih lanjut Pak, karena kalau contingency plan itu kan sesuatu yang memang sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, karena ini juga bukan COVID yang pertama, tahun 2020 juga ada persoalan ini. Maka bayangan saya kan contingency plan itu sudah dilakukan sejak awal-awal tahun. Misalkan dalam soal ini caranya nyeleksi gimana sih? Dari 230-an ribu jamaah menjadi katakanlah 5%, ini udah siap belum sebetulnya? Caranya bagaimana gitu? Kemudian vaksin misalkan, karena saya melihat program vaksin itu nggak ada vaksin untuk calon jamaah haji. Nah ibaratnya kan, bahkan seandainya hari ini misalkan Arab Saudi menentukan, oh Indonesia jatahnya 10.000, itu caranya seperti apa? Kami belum membaca itu, dan mungkin dari situlah orang-orang kemudian menyerang ke sana kemari yang apa kemudian mendadak seminggu 2 minggu ini jadi berita heboh ini haji ini. Nah saya kira mungkin bisa dijelaskan Pak soal contingency plan itu seperti apa yang sudah dilakukan, sehingga langkah, karena kan sepintas Pak, begitu Menteri Agama memutuskan batal ya, pembatalan itu kan nggak ada alternatifnya gitu loh. Saya nggak melihat ada aspek contingency plan dari keputusan batal itu gitu loh. Batal itu kan berarti semuanya gitu loh. Nah, kalau misalkan Arab Saudi tiba-tiba seminggu lagi memutuskan kuota dan Indonesia dapat 10.000, itu caranya gimana gitu loh. Dengan kondisi seperti ini sudah dibatalkan, kemudian tanyain itu. Kemudian yang kedua untuk Pak Iskandar dan sekaligus Bu Diah, karena saya kira ini berkaitan.
saya mengikuti banyak pandangan tentang pengelolaan dana haji, ya memang banyak ngawurnya ya orang-orang ya. Misalkan, mohon maaf nih saya sebut nama, misalkan Pak Rizal Ramli bilang, apa yang aman? Nggak ada yang aman. Dana haji itu dimasukkan ke bank syariah, mana ada bank syariah yang aman, gitu, segala macam. Nah ini kan sebetulnya kembali lagi diskusi lama. Ini kan harusnya dituntaskan pada saat undang-undang penyelenggaraan keuangan haji itu dibentuk, atau memang hari ini sudah ada sudah ada persiapan revisi nggak Bu Diah, supaya menampung pandangan-pandangan baru lagi bahwa ternyata ini harus dirubah semua ini investasi untuk dana haji ini kayak apa gitu, karena kok saya lihat kok diskusinya jadi mundur ke belakang. Ini soal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara tahun 2014. Ya kalau soal tidak ada tempat yang aman, ya memang tidak ada yang tempat aman. Di dunia ini nggak ada yang tempat yang aman gitu. Gitu. Nah, mungkin memang sudah ada rencana revisi untuk undang-undang itu, karena kalau poinnya, kalau bagi saya sih sebetulnya ini BPKH ini ketiban sampur aja gitu. Tapi kok jarang yang bicara ya Pak Iskandar. Saya lihat Pak, atau memang males ngurusi polemik yang nggak jelas ini gitu. Tapi inti sebenarnya soal tadi Pak Hoirizi. Mungkin itu aja Pak Ajun. Oke. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarifin. Silahkan langsung ke Pak Hoirizi tadi. Ya, baik. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Ya. Masuk baik. Pak. Ya. Terima kasih Mas Arifin, masukannya sangat konstruktif sekali. Tentu apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Mas Arifin tentu menjadi pikiran-pikiran kami, pertimbangan-pertimbangan kami. Perlu dipahami oleh kita semua bahwa mitigasi haji ini bukan baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ini. Kami memitigasi ini sudah sejak Desember 2020. Kita melihat segala kemungkinannya, kita melihat segala aspeknya, kita melihat segala kondisinya, berpengalaman dari tahun 2020 yang lalu. Nah, dari pelajaran-pelajaran itulah kita mencari celah, sehingga bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada jemaah yang sudah 2 tahun berturut-turut tidak bisa berangkat. Tetapi ala kulli hal, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kalaulah berdasarkan Undang-Undang 8 2019, semuanya sudah clear, Mas. Semuanya sudah clear, kawan-kawan semua. Kenapa saya katakan? Asrama haji kita siap kok, ready kok. Dokumen kita sudah terkumpul. Yang melunasi tidak kurang 1.000 yang sudah melunasi. Ya toh? Nah, kontrak-kontrak ini tinggal kita kontrak ketika nanti jumlahnya kita sudah tahu. Nah, sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa meyakinkan kita bahwa kapan pemerintah Arab Saudi akan mengumumkan dia melibatkan kita atau tidak melibatkan kita. Karena semua tidak ada yang bisa menjawab itu. Sementara kita butuh kepastian. Kita butuh keyakinan, kita butuh dasar untuk membuat keputusan. Karena haji ini dilaksanakan berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang. Kalau kita keluar dari undang-undang itu, maka ketika kita melaksanakan, kita akan berhadapan dengan hukum. Maka itulah perlunya ada G2G, informasi yang resmi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan hari ini kita hanya mendengar informasi-informasi di kalangan publik, di media sosial. Nah, itu tidak bisa kita jadikan bahan dasar untuk melakukan kebijakan, untuk membuat perencanaan. Maka itu sekali lagi, apakah kita tidak melakukan mitigasi? Dari awal kita sudah lakukan mitigasi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana Pak Hoirizi kalau umpamanya kita dikasih hari ini? Saya katakan tidak mungkin, karena pemerintah tidak boleh main-main di dalam mengambil kebijakan. Ketika KMA 660 2021 itu mengatakan kita membatalkan haji tahun ini, tentu kita tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa? Pertama, kita tidak cukup waktu. Kita tidak cukup waktu untuk melakukan pergerakan dari Indonesia ke Arab Saudi. Kita menyelenggarkan haji ini dari Indonesia, tempatnya, masyarakat kita, jemaah kita,
dan akan melaksanakan di Arab Saudi. Kalaulah dalam kondisi normal kita tidak kurang 5 bulan untuk mempersiapkan itu, hari ini waktu kita sudah kurang dari 30 hari. Bagaimana kita bisa melakukan persiapan? Sementara kuota kita belum ada, MOU-nya belum, Taklimatul Had protokol regulasinya belum. Nah, inilah yang menjadi dasar. Yang ketiga, bagaimana kalau umpamanya itu apa sudah dimitigasi? Mas Arifin, kita memitigasinya mulai 100%. 50%, 30%, bahkan sampai 1,8% kita sudah mitigasi. Kemudian bagaimana kalau umpamanya jemaahnya cuma 5%? Teknis pembagiannya bagaimana? Kita kan punya asas di dalam penyelenggaraan haji. Asas penyelenggaraan haji itu ada salah satunya adil. Nah, ketika kita bicara adil, maka kita harus taat, harus bisa menempatkan keadilan itu di semua kalangan. Caranya bagaimana? Maka itu ada sistem namanya sistem peskam pesep. Siapa daftar duluan berangkat duluan, daftar belakangan berangkat belakangan. Maka itulah kalau umpamanya 10% dari 100%, yang berangkat yang nomor 1 sampai nomor 10 selesai. Kalau tidak ada regulasi pembatasan oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi kalau ada regulasi pembatasan dari 10 itu ya kita keluarkan. Umpamanya, oh batasnya harus 18 sampai 60 tahun. Ya di luar itu ya kita keluarkan. Naik yang nomor berikutnya. Sistemnya sudah jelas, Mas. Nggak ada masalah kok. Cuman persoalannya sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum, sekali lagi saya katakan, belum membuat MOU komitmen dengan kita secara resmi, secara jelas. Kapan mulai dilaksanakannya, berapa kuota yang diberikannya, protokol apa yang harus kita lakukan. Nah, sementara waktu kita terus berjalan dan waktu kita semakin sempit. Ya kayak begitu. Oke, terima kasih Pak Khorizi. Penjelasannya cukup menjelaskan, cukup bagus. Nah, berikutnya adalah soal mengenai investasi tadi. Karena lagi-lagi tudingan orang-orang yang agak sinikal dengan kebijakan pemerintah terkait pembatalan haji ini adalah karena akad jamaah itu uang ini digunakan untuk ibadah haji, bukan untuk investasi. Nah, lagi-lagi kritik semacam itu harus dijawab dengan gamblang dan dengan baik oleh BPKH dan oleh DPR RI tentu saja. Silakan Pak Iskandar. Ya, silakan. Cek, dengar ya. Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya, jadi tadi yang terkait dengan keamanan gitu ya, keamanan ini ukurannya apa sih keamanan? Di undang-undang dikatakan BPKH wajib menyediakan dana likuiditas 2 kali biaya penyelenggaraan. Itu berarti bahwa kepastian jamaah itu berangkat itu sudah harus ada kepastiannya apa? Ditunjukkan dengan tadi BPKH harus menyediakan 2 kali. Misalkan tadi Pak Khorizi sampaikan, misalkan biaya haji secara normal, penuh kapasitas penuh, kuota penuh seperti sebelumnya itu 200.000 sekian, itu 15 triliun. Harus ada tuh dana yang cukup minimal 30 triliun. Nah, saat ini dananya lebih dari cukup, ada 50 triliun ada di 30 bank. Jadi kepastian berangkat itu insya Allah sudah disediakan, dijamin kepastian berangkat dalam kaitannya dengan biaya ya, kaitan dengan biaya. Sehingga kalau kita lihat keamanannya, nah di bank itu kan sudah dijamin LPS gitu ya. Jaminan LPS itu setinggi-tingginya 2 miliar. Nah, seorang jamaah kan hanya 25 juta per jamaah. Jadi kalau di sisi kaitannya dengan keamanan dana jamaah untuk berangkat sesuai dengan undang-undang ya sudah aman karena sudah dijamin. Nah, kalau misalkan bicaranya lebih dari itu ya saya juga gimana nanti. Artinya begini, tadi secara undang-undang dan juga secara ketentuan, secara kecukupan dana untuk berangkat aman. Dananya aman enggak? Aman. Yang untuk setiap menjamin setiap kali pemberangkatan di bank ada tuh. Itu yang berupa penempatan di bank gitu ya. Nah, kalau kita lihat di investasi seperti apa gitu ya.
Nah, karena dengan sesuai dengan kaidahnya, pengembangan keuangan haji adalah melalui penempatan dan investasi, dan itu juga sudah ada ukurannya. Investasi itu, penempatan itu setinggi-tingginya setelah tahun ketiga itu 30%, selebihnya di investasi. Itu maknanya adalah BPKH harus meningkatkan di investasi untuk mengejar nilai manfaat yang optimal, kan begitu. Nah, kalau kita lihat BPKH memiliki kebijakan, itu memiliki kebijakan terkait dengan risk appetite, jadi tingkat risiko itu medium, low to medium. Jadi risikonya low to medium. Karena apa? Karena ini dana jamaah, nggak bisa. Risiko medium to high nggak bisa, low to medium. Nah, kendala di kita, di BPKH ini, seperti layaknya lembaga keuangan lain, belum ada pencadangan. Seperti di bank itu kan ada pencadangan gitu ya, ada pembentukan PPAP gitu ya, penyisian penghapusan aktiva produktif. Di BPKH tidak punya modal, jadi tidak punya pencadangan, karena hasil akhirnya, misalkan cash flow akhir, semua nilai manfaat itu untuk jamaah semuanya. Untuk jamaah tunggu dan juga untuk jamaah yang berangkat tentunya, jamaah tunggu melalui virtual account. Sehingga memang kami memang berencana untuk mengusulkan kalau kita mengelola keuangan haji dan juga mengelola keuangan tentunya ada risiko, tentunya di sana ada pencadangan dan sebagainya. Sesuai layaknya sebuah mengelola aktivitas investasi. Nah, yang saat ini yang kita mempunyai kebijakan karena kita tidak memiliki pencadangan, maka risk appetite kita ya low to medium, setingginya medium. Kami nggak bisa lebih tinggi. Kalau enggak, kalau risikonya tinggi, wah ini bahaya. Ini dananya dana umat gitu ya. Sehingga pertama tadi terkait dengan keamanan, jadi dana kita yang untuk pemberangkatan 30% itu ada di bank. 30% itu menjamin keberangkatan haji di sana. Nah, jadi liquidnya tuh di sana. Sekarang liquidnya 3 kali malah lebih lagi ya, karena 50 triliun. Kemudian kaitannya dengan keamanannya, ya di bank itu dijamin oleh LPS. Penjaminan setinggi-tingginya 2 miliar, sedangkan dana jamaah kan hanya 25 juta. Jadi insya Allah secara definisi aman dan juga kepastian berangkat, aman berangkat, untuk kepastian aman berangkat dananya insya Allah tercukupi. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Berikutnya dari Ibu Diah, mungkin bisa menjelaskan sedikit atau memberikan highlight undang-undang yang membentuk BPKH ini kan tujuannya tadi supaya aman berangkatnya dan aman uangnya, nah dan investasinya juga aman. Nah mungkin Ibu Diah bisa menjelaskan proses itu, apakah nanti akan ada revisi undang-undang haji atau BPKH, karena baru saja itu masuk ke Omnibus Law kan di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Haji ini. Ya silakan Bu. Iya, terima kasih. Aman atau tidak, mungkin Pak Iskandar paham lah betapa susahnya gitu ya membangun ruang investasi di Undang-Undang BPKH. Ini ada 2 hal ya yang menarik. Pertama, bagaimana sih rencana haji kita, pengelolaan haji kita di depan. Ini kan kita kalau bikin diskusi ya, ini menurut saya nggak apa-apa, nanti secara publik didiskusikan aja. Kira-kira ini kan kita mau, bagus juga menurut saya kita eksplor ya dengan yang hari ini berjalan ya, konsep penyelenggaraan haji ataupun konsep pengelolaan dana haji. Nah kalau aman, insya Allah aman. Kita juga rencananya mungkin nanti juga kalau rapat dengan BPKH mau eksplor juga gitu di DPR. Kira-kira sejauh ini bagaimana sih penempatan gitu ya, resiko dan lain-lain. Walaupun Pak Iskandar sering juga bercerita sama saya, tapi BPKH itu kan ada badan pelaksana dan badan pengawas gitu ya. Jadi internalnya itu juga cukup ketat gitu dalam menjalankan pengelolaan uang. Nah, tapi yang menarik sebetulnya memang ada tawaran apa gitu untuk pengelolaan dana haji gitu. Kalau memang yang ada sekarang ini tidak memuaskan. Nah, maksud saya kalau kita mau buka undang-undangnya oke aja gitu DPR untuk mereview undang-undang dan merevisi undang-undang itu sangat umum gitu ya bagi sebuah undang-undang
seperti halnya Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji yang baru berjalan gitu oleh BPKH. Kalau kita terbuka aja gitu, kalau mau review dan revisi undang-undang tentang BPKH ataupun undang-undang mengenai haji. Nah, tapi sebetulnya ide pemikirannya apa? Karena maksud saya jangan hanya ketidakpuasan gitu ya, komplain gitu ya, tapi tawaran idenya apa gitu atas sistem yang berjalan hari ini. Karena membuka undang-undang itu menurut saya harus matang. Jadi kita mau tidak hanya pasal per pasal gitu ya kalau bicara ini. Kita misalnya pengelolaan dana haji itu bagusnya begini gitu, konsepsinya begini. Nanti ya resikonya kecil, tidak gampang tentu mengelola dana haji ya. Tidak gampang karena tidak boleh rugi gitu ya. Ini satu-satunya investasi yang didesain untuk tidak boleh rugi gitu atau tidak boleh berkurang karena ini menyangkut dana haji. Nah, kalau tidak mau diinvestasikan misalnya tidak boleh dikelola dana haji gitu kan. Nah, itu rencananya mau bagaimana gitu. Karena kalau disimpan juga nilainya makin lama makin turun gitu. Nah, ini kan sebetulnya yang berjalan sekarang yang dikelola oleh BPKH, nilai manfaatnya juga membuat dana haji itu aman. Nah, yang ngeri sebetulnya kalau itu tidak dikelola, nilai mata uangnya itu makin tahun sementara daftar antriannya itu 10 tahun lebih, kan takutnya makin lama makin tergerus gitu dengan tingginya inflasi tiap tahun gitu ya, dengan perubahan nilai mata uang tiap tahun gitu. Nah, ini yang menurut saya harus juga dipikirkan gitu oleh teman-teman yang misalnya mengkritisi. Sekarang kalau ini dikritisi, tawarannya apa gitu? Kita terbuka gitu. Sebetulnya kita juga ingin memperoleh untuk sebuah ide, kita terbuka gitu ya. DPR juga terbuka. Nah, kalau undang-undang yang disusun DPR ini perlu direview dan kemudian harus diganti, nah tawaran penggantiannya bagaimana gitu? Karena kita berada di satu sistem yang sedang berjalan, baik penyelenggaraan pengelolaan haji ataupun pengelolaan dana haji. Ini kan sistem bukan dibikin 1 tahun lalu gitu. Ini udah berjalan di atas 10 tahun. Nah, maksud saya ini momentum yang bagus sebetulnya untuk kita mereview baik mengenai penyelenggaraan haji ataupun pengelolaan dana haji. Nah, tapi maksud saya jangan kemudian kritiknya jadi politis gitu ya. Nah, saya berharap kritik ini punya kanal gitu. Kanalnya adalah review gitu ya atau masukan-masukan. Ini karena ini kan tanggung jawab kita semua ya. Masukan-masukan yang bisa memperbaiki sistem kalau ini dianggap tidak pas atau dianggap buruk gitu. Tapi jangan kemudian tren kritiknya itu hanya trending aja. Setelah itu nanti hilang dan nanti kemudian muncul lagi ketika penyelenggaraan haji lagi gitu ya. Nah, saya ingin gitu ya bahwa kritik yang disampaikan ini juga apa kita mencari format baru? Menurut saya di DPR undang-undang sangat biasa sekali gitu sebuah undang-undang itu mengalami legislative review atau kemudian revisi, itu banyak sekali gitu undang-undang yang direview dan direvisi. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang kemudian deadlock gitu ya dan serang menyerang gitu. Menurut saya nggak pas juga gitu kalau pendekatannya begitu. Tapi pendekatannya dalam hal ini menurut saya, ya bagaimana kalau ini dianggap kurang pas, ya bagaimana baiknya. Nah ini kan kita bisa duduk bersama karena sejatinya ini kan tanggung jawab kita bersama gitu. Itu aja Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Diah. Kita di dalam forum ini kita masih ada cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada Bang Afan Rangkuti. Baik. Barangkali mau. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini Kanda atau Adinda nih? Kebetulan kita juga kan dengan Bang Arifin ini termasuk yang ikut deklarasi di Perhimpunan Pergerakan Indonesia di Hotel Bidakara kemarin. Jadi pertama begini, saya kira tentang haji ini pertama itu adalah kita terjebak di dalam distorsi informasi. Jadi
kurang minat baca kita tentang produk-produk kebijakan haji sebagaimana disampaikan Ibu Diah tadi. Ini memang harus kita giatkan. Kenapa? Banyak sekali sih kalau kita membaca media, haji dibatalkan pemerintah semenjak zaman Jokowi. Saya kira ini kan pernyataan yang saya pastikan tidak pernah baca begitu. Karena tahun 1948 pada saat pasca agresi militer Belanda, haji memang diputuskan tidak ada oleh Allahyarham Hasyim Asy'ari pada saat itu. Jadi ini bukan cerita baru di dalam proses sejarah haji Indonesia. Yang kedua tentang Undang-Undang 34 tentang keuangan haji yang turunannya PP 5 kemudian 110 Perpres 110 yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi. Saya kira ini kan sudah cukup. Apa yang disampaikan oleh Bu Diah memang saya sepakat. Artinya ketika kita melihat sebuah polisi relevan, kemudian ada persoalan-persoalan yang timbul, maka kita harus melakukan sebuah policy brief dengan melakukan retrospektif dari policy tersebut. Jadi ada ide dan gagasan yang ditawarkan. Jadi tidak sekedar kita melakukan kritisi membabi buta, sehingga ini bermasalah kepada situasi dan kondisi. Kita tahu juga memang haji ini begitu seksi, tetapi tidak elok juga saya kira ketika kritisi tersebut tidak dilakukan dengan tawaran gagasan dan idenya apa. Nah, yang kemudian yang saya perlu sampaikan juga dan mengajak, khususnya mengajak, ketika kita tentang berbicara haji ini, kita kan dihadapkan tentang berbicara umat. Ketika berbicara tentang umat, lebih dekat kepada masyarakat Islam, tentunya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tentu harus kita pegang. Yang pertama ya mungkin bukan saya mengajari, tetapi cuma mengingatkan saja. Kita ingat di Quran surat Al-Hujarat ayat 6, ketika Allah itu menginstruksikan kepada kita untuk melakukan tabayun. Yang kedua tentang akad di dalam perekonomian. Allah juga sudah memanggil, memerintah melalui Al-Quran surat Al-Baqarah 282-283. Dan terakhir pada Quran surat Al-Imran 156, di mana kita diberikan trilogi Islam di dalam hidup. Yang pertama adalah tawakal, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah ikhtiar, doa, dan tawakal. Faiza azamta wa tawakkal 'alallah. Jadi mungkin itu yang harus kita dapati dan sikapi. Kemudian masukan yang terakhir ya, masukan dari saya sebenarnya, karena ini merupakan distorsi informasi, penyempitan botol, penyempitan arus informasi yang terjadi, maka saya kira baik itu DPR, kemudian BPKH, ini memang harus STM, struktur sistematis, terstruktur, dan masif di dalam melakukan sosialisasi. Jadi janganlah kita berhenti sesaat ketika ada masalah kita baru melakukan fikul dakwah, tetapi ketika tidak ada masalah kita terus melakukan fikul dakwah. Memang inilah tugas kita. Tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi saya hanya mengajak dan mengharapkan saja agar fikul dakwah ini jangan hanya ada masalah saja, tetapi ketika tidak ada masalah, fikul dakwah juga tetap harus dilakukan. Mungkin itu Adinda. Terima kasih Bang Afan Rangkuti. Di sini juga ada hadir, ini ada Pak Dadi Darmadi. Beliau ini studi S2 dan S3-nya di Harvard University di Amerika dan disertasinya tentang haji. Pak Dadi barangkali mau memberikan komentar. Ya baik, terima kasih Mas Acun, yang terhormat para narasumber dan kawan-kawan pemerhati dan pengamat masalah perhajian se-Indonesia. Terima kasih. Saya sih sebetulnya hanya ingin bertanya singkat saja kepada BPKH utamanya. Sejauh ini sosialisasi model apa dan seperti apa yang biasa dilakukan
baik itu ada berita misinformasi seperti Pak Rangkuti sampaikan barusan, ataupun hoax atau apa gitu. Karena menurut saya memang BPKH ini saya simpati ya. Ketika ada kasus haji kadang-kadang nyangkut terus gitu ini. Jadi kesan saya selama ini BPKH belum maksimal lah menyampaikan informasi dan sosialisasi program atau apa ke publik, sehingga berlarut-larut ini isu dana haji infrastruktur, kemudian rekeningnya sudah habis, terus kemudian punya hutang, macam-macam gitu. Saya sendiri berkali-kali dalam berbagai kesempatan, meskipun tidak punya cukup data dari BPKH, tapi saya mengatakan bahwa tidak mungkinlah ini Indonesia punya hutang atau apa, karena haji itu kan setiap kali mengadakan kegiatan haji atau umrah atau apa di Arab Saudi kan pada prakteknya kalau belum dibayarkan belum bisa itu first come first serve dan macam-macamnya itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan keterpisahan antara Kementerian Agama dengan BPKH di mata publik itu juga belum begitu jelas gitu. Seolah-olah misalnya di satu sisi disebutkan bahwa yang mensubsidi dana haji itu adalah pemerintah gitu. Bahkan di beberapa program yang cukup populer di YouTube itu masih disebutkan seperti itu. Padahal sesungguhnya kan BPKH itu mengelola dana dari jamaah haji sendiri. Nah, kekurangan dari biaya real haji yang 70 sekian juta, yang jamaah haji itu membayarkan 25 juta DP plus 10 jutaan ketika pelunasan, dan kemudian kekurangannya itu disubsidi atau ditambahkan dari BPKH, itu juga yang masyarakat belum paham. Namun saya sedikit kurang sependapat tadi, mohon maaf, dengan Pak Rangkuti. Memang benar bahwa masyarakat kita belum terbiasa membaca, dan literasi keagamaan kita termasuk soal perhajian ini juga sangat penting. Tapi menurut saya tetap ini kewajiban dari pemegang otoritas dalam haji, dalam hal ini Kementerian Agama dan juga BPKH yang mengelola itu, untuk senantiasa sabar dan dengan elegan menyampaikan ke publik gitu, mungkin lewat program-program info komersial atau apa gitu ya, yang cukup memadai, sehingga kasihan pemerintah, kasihan beberapa orang yang selama ini mencoba memperjuangkan dengan akal sehat menjelaskan tentang haji, termasuk teman-teman akademisi, peneliti, pengamat, kawan-kawan seperti saya yang saya tahu gitu ya, malah kurang digubris gitu oleh media juga. Media lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya kontroversialnya dan hal-hal yang viralnya itu tadi ya. Demikian Mas Acun, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi yang sudah memberikan respon. Berikutnya ada Ibu Mila Siskohaj. Assalamualaikum Ibu Mila Siskohaj. Tadi sudah angkat tangan. 701, 702. Oke, mungkin terputus. Silahkan, ini dari Kemenak Kabupaten Banggai Laut, Pak Ramudin. Mas, silakan, saya Pak. bisa meninggalkan room ini sebentar. Nanti kalau memang ini saya masuk lagi karena ada acara yang harus saya hadiri juga. Oh iya Pak, silakan Pak. Ini sebentar lagi juga selesai Pak. Iya, silakan. Oh Pak. gitu. Baik. Nah, iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, makasih banyak ya. Mohon maaf ya. Ya, ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ramudin dari Kemenak Kabupaten Banggai Laut. Di-unmute dulu Pak. Itunya biar kedengaran suaranya.
Izin mic-nya, Pak. Di unmute dulu, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Pakai headset aja. Pakai headset, Pak. Supaya kedengaran, Pak. Masih mute kali ya? Masih mute, Pak. Suaranya belum ada. Masih mute, masih mute. Masih belum kedengaran, Pak. Oke, mungkin. Oke. Kita, kalau Bapak masih terkendala, kita ke yang lain dulu, Pak. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau. Ada Pak Dadi dari Pemda Banten. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Iskandar yang dari BPKH. Jadi tadi apa yang sudah diterangkan oleh Pak Iskandar itu sudah cukup disimak bahwa dana haji yang sudah dapat dihimpun dari awal 2018 hingga terakhir di 2021 itu sudah terhimpun 150 triliun. Memang cukup banyak sekali dana umat untuk penyelenggaraan haji umat Islam ya. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah ini ada informasi di tahun 2020 bahwa BPKH itu berhasil mendapatkan timbal balik sebesar 7 triliun atau 5 sampai 6%. Nah, nilainya itu memang melebihi dari kalau nilai didepositokan di bank pemerintah itu sangat melebihi itu. Nah, sementara kalau kita mengacu pada Undang-Undang 34 2012 tentang pengelolaan keuangan haji, di pasal 2 huruf D itu ada pengelolaan haji itu dikelola berasaskan huruf D nirlaba, yang artinya dia non-profit oriented. Sementara ini mendapatkan untung. Ada keuntungan tadi informasi di tahun 2020 sebesar 7 triliun rupiah. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan itu, apa yang diamanatkan undang-undang dengan apa yang kemudian dilakukan oleh BPKH sehingga mendapatkan keuntungan 7 triliun dari pengelolaan dana haji itu. Terima kasih Pak Iskandar, salam dari Hartadi dari Sekjen. Terima kasih. Oke, silakan Pak Iskandar langsung direspon saja. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertama dari Pak Panrangkuti. Sepakat saya kaitannya dengan budaya baca gitu ya. Kaitannya dengan budaya baca. Kemudian saya juga sepakat juga terkait dengan harus ada kaitannya dengan sosialisasi TSM tadi, terstruktur, sistematik, dan masif tadi. Mungkin saya sambung dengan jawaban dari Pak Dadi Darmadi yang kaitannya dengan sosialisasi tadi. Jadi sosialisasi memang bisa dibilang belum optimal ya, gitu ya. Kami juga sering sosialisasi ke daerah. Ya, daerah Indonesia cukup luas juga, 33 provinsi. Kami juga kadang bareng dengan anggota DPR untuk sosialisasi juga. Ya memang karena ini organisasi baru memang harus lebih intens dan lebih tadi bahasanya Pak Afwan TSM tadi ya. TSM. Kemudian tadi saya yang sebelumnya ada yang terkait dengan
akad ya. Jadi jamaah haji itu sebelum menyetorkan setoran awalnya 25 juta itu, dia harus menandatangani akad wakalah. Jadi harus menandatangani dan mengisi akad wakalah. Nah, di situ sebagai dasar BPKH untuk mengelola. Karena dari akad itu tentunya itu sebagai dasar BPKH sebagai wakil dari jamaah untuk mengelola pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi sesuai yang diamanatkan dengan undang-undang. Kemudian tadi Pak Dadi Darmadi sampaikan juga hubungan kelembagaannya, termasuk tadi bagaimana mengantisipasi hoax-nya. Jadi ibarat memadamkan api, kami tidak mungkin terus kalau ada hoax, terus kami yang menjawab, kadang-kadang malah ya jelas aja kamu yang bicara kan gitu. Jadi biasanya kami menggunakan mekanisme dari Kominfo. Jadi kalau misalkan ada berita hoax, misalkan yang terkait dengan rekeningnya habis, uangnya punya hutang. Tadi juga sudah jelaskan ya nggak mungkin punya hutang sebelum berangkat sudah lunas gitu secara kontrak. Nah ini biasanya kami atas berita tersebut kami sampaikan ke Kominfo, kemudian ditelusuri. Kemudian dari situlah ada semacam dicap gitu ya dari Kominfo bahwa itu berita hoax dan itu bahwa itu berita yang disinformasi. Nah biasanya terus kami sebarkan ke media sosial kita baik itu IG, Facebook dan juga di web kami dan juga di semua anggota atau karyawan insan BPKH menyebarkan itu. Nah, di samping itu juga tentunya beberapa hal yang terkait sosialisasi ini memang selalu akan kita tingkatkan. Nah, modelnya yang sekarang yang memang melalui media web kita dan juga langsung kalau waktu kemarin sebelum ada pandemi kami keliling Indonesia memang ada beberapa kesempatan bersama para anggota DPR pada saat riset kami melakukan sosialisasi itu. Kami menyadari memang belum maksimal gitu karena baru ya kemarin tahun 2018-19 relatif baru 2 tahun, 2020 sudah pandemi, sudah nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang sudah mulai sedikit-sedikit juga. Nah itu saya kira terkait dengan bagaimana kita memadamkan kebakaran tsunami ini yang mudah-mudahan semakin tercerahkan. Alhamdulillah di majelis sore hari ini mudah-mudahan beberapa teman-teman sahabat BP ini akan menjadi sebagai mitra kita untuk menyebarkan. Kemudian dari Pak Dadihat tadi, Pemda Jateng, jadi mekanisme atau yang disebut nirlaba atau non-profit oriented dan keuntungan ya. Kalau di bahasa undang-undang namanya nilai manfaat. Ya, kami memang harus mengejar nilai manfaat karena pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi itu menghasilkan nilai manfaat tertentu. Nah, itu tujuannya adalah untuk yang tadi. Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah pertama yang tadi meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kualitas penyelenggaraan harus meningkat. Nah, itu tadi saya bilang jerba sugi mobil. Nilai manfaatnya juga harus meningkat. Yang dimaksud nirlaba, non-profit, organisasi kita adalah non-profit, yaitu hasil dari nilai manfaat tersebut tidak untuk pengelola, jadi bukan seperti PT gitu ya. Jadi pengelolanya nanti pada saat RUPS dapat tantiem, dapat dividen, tidak, pengelola tidak dapat itu. Jadi semuanya hasil nilai manfaat tersebut kembali ke jamaah. Jadi nilai manfaat itu digunakan untuk tadi menutup kekurangan tadi dari 35 juta yang disetor ke 70 juta biaya realnya. Jadi menutup itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan untuk nilai manfaat itu untuk virtual account jamaah haji tunggu. Virtual account jamaah haji tunggu. Nah terakhir kita bagikan per jamaah itu yang lunas kemarin, yang tahun ini kita bagikan 1.700.000. Nah itu kalau kita bandingkan dengan setoran dia 25 juta itu juga sudah 6,8%, itu lebih dari deposito. Dan itu net, nggak ada pajak, deposito ada pajak 20. Sehingga nilai manfaat yang ketiga adalah untuk tentunya operasional kami. Sehingga yang dimaksud nirlaba, non-profit oriented itu kaitannya dengan nilai manfaat yang dihasilkan itu semata-mata semuanya untuk jamaah, baik itu untuk jamaah berangkat, menutup kekurangan biaya realnya, dan juga untuk jamaah haji tunggu yang berubah dibagikan di virtual account.
Jadi Bapak sekalian yang sudah mendaftar bisa dicek ya di va.bpkh.go.id, di situ memasukkan nomor porsinya, akan keluar di sana setoran awal berapa, kemudian dapatnya tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak sekalian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Ibu Dia, silahkan Bu Dia barangkali mau menambahkan dan mungkin closing statement karena waktu kita juga sudah mau habis. Terima kasih. Ya, kita melihatnya ini satu hal semangat untuk perbaikan. Memang masih banyak kelemahan, kita juga sadari itu. Dan komunikasi publik juga dari BPKH ini kita juga mulai menyadari sebagai mitra kerjanya ya, mulai menyadari bahwa pentingnya open gitu ya, maksudnya komunikasi publiknya untuk lebih aktif gitu ya. Karena orang kita nih kan walaupun ada webnya kadang nggak lihat web gitu, jadi belum aktif gitu. Jadi memang harus kita yang saya pikir menjemput bola berkomunikasi ya. Atau ini memang PR juga bagi BPKH sebagai lembaga baru, masih banyak PR-nya saya rasa. Dan nggak apa-apa, kita senang-senang aja. Artinya kritik ini kita harapkan menghasilkan satu hal yang konstruktif, termasuk juga bagi DPR ini jadi bahan juga untuk review gitu ya. Karena kita juga punya fungsi pengawasan dan kita harapkan concern ini menjadi satu perbaikan ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dia. Terima kasih juga Pak Iskandar. Terima kasih juga untuk Pak Horizi. Terima kasih untuk para penanya. Diskusinya sangat konstruktif dan positif sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk umat dan untuk bangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, moderator, dan dari panitia, dan dari pengurus yang lain. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Al-afu minkum, syukron wa dumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia.